Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Panggilan, doa panggilan sedunia yang ke-62 dengan tema Peziarah Pengharapan Anugerah Kehidupan. Pada hari ini kita berdoa untuk perdamaian dunia. Kita bersyukur secara khusus atas terpilihnya Paus Leo ke-14 dan kita berdoa untuknya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil nama kami masing-masing dan menuntun kami di jalan yang penuh makna, sesuai kehendak. Kami bersyukur atas anugerah panggilan hidup yang Kau tanamkan dalam hati umat-Mu. Kami mohon dampingilah semua yang telah Kau panggil dalam hidup imamat, hidup bakti, dan panggilan hidup berkeluarga, agar setia dalam pelayanan dan kasih. Bangkitkanlah dalam hati kaum muda keberanian untuk menanggapi panggilan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka lalu menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu
mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu panggilan ini kita akan mendengarkan sharing panggilan dari suster. Silahkan suster untuk maju.
Terima kasih Bapak Uskup atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman muda sekalian, selamat pagi. Bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku." Yang menarik bagi saya di sini yaitu mendengar dan mengikuti. Dan hari ini pun gereja menetapkan Minggu Paskah keempat ini sebagai hari Minggu panggilan. Artinya mendengar panggilan Yesus dan tidak hanya mendengar, tapi juga mengikutinya. Dan karena panggilan Yesus itulah saat ini saya bisa berdiri di sini. Perkenalkan, nama saya Suster Rene Vergia atau biasa disapa Suster Rene. Saya dari kongregasi RSCJ atau Hati Kudus Yesus. Saya berdiri di sini untuk men-sharingkan bagaimana rahmat panggilan Tuhan dalam diri saya dan bagaimana panggilan itu membawa diri saya sampai sekarang ini. Saya berasal dari Flores, Manggarai, anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Benih panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri saya pertama kali melalui keluarga besar saya. Mereka yang menyadarkan saya akan cara Tuhan memanggil saya dengan sederhana. Ketika saya kecil, saya tidak punya banyak gambaran akan masa depan yang seperti apa. Memang dalam keluarga besar kami ada yang sudah jadi imam, baik dari keluarga ibu maupun keluarga bapak. Saya dengar waktu saya kecil, kakak saya dan juga sepupu-sepupu saya sering mengatakan, nanti dia akan menjadi suster. Karena saat itu mereka melihat saya sebagai sosok yang pendiam dan juga lembut. Apa yang mereka katakan saat itu menjadi doa yang terus menggema dalam diri saya. Sehingga saat itu juga ketika ada yang tanya apa cita-cita saya dengan berani mengatakan saya ingin menjadi suster. Apalagi ketika saya melihat sosok suster yang memakai jubah dan terlihat dekat dengan anak-anak, saya menjadi semakin tertarik. Tapi cita-cita saya hanya saat saya SD. Setelah itu saya menyadari ibu saya tinggal sendiri, ayah saya telah lama meninggal waktu saya kecil, kedua kakak saya juga menikah dan tinggal dengan keluarga mereka sendiri. Lalu saya berpikir, lebih baik saya tinggal di rumah menjaga ibu saya dan merawat ibu saya sampai tua. Tapi di sini saya mau katakan, sekali Tuhan memanggil, Dia akan terus memanggil. Saat saya SMA kelas 3, seorang pastor, yaitu Romo Simon, yang juga masih menjadi bagian dari keluarga kami, beliau mengatakan, apakah kamu masih mau menjadi suster? Tanpa dipertimbangkan lagi, saya langsung katakan, ya saya mau. Saya tidak bertanya kepada ibu saya atau siapapun, tapi saya sangat yakin dengan keputusan saya saat itu dan langsung memberitahukan kepada keluarga saya bahwa saya ingin menjadi suster. Lalu Romo Simon memperkenalkan saya dengan salah satu suster RSCJ, namanya Suster Ino. Pertama kali saya bertemu dengan Suster Ino, saya langsung tersentuh melihat kesederhanaannya. Apalagi saat itu saya pertama kali melihat suster yang tidak memakai jubah. Suster Ino bersama dengan Romo Simon mengunjungi saya dan keluarga, dan di depan keluarga saya dengan berani mengatakan saya mau masuk kongregasi RSCJ. Yang awalnya saya sempat tertarik dengan suster karena melihat mereka pakai jubah, tapi saat itu saya lebih tertarik lagi dengan suster RSCJ
yang memakai busana yang sederhana. Suster Ino saat itu meninggalkan saya sebuah teks kecil yang isinya doa panggilan. Dan mulai hari itu, saya berdoa setiap malam dengan doa panggilan itu. Dan saya sungguh merasakan doa itu memang terus menguatkan panggilan Tuhan dalam diri saya. Saya masuk ke kongregasi RSCJ pada tahun 2018 lalu dengan beberapa orang teman. Awal yang cukup menggebu-gebu bagi saya karena memulai hidup yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan juga di tempat yang baru. Tapi juga berat karena meninggalkan keluarga dan meninggalkan kampung halaman saya. Saya bertemu dengan orang baru yang tidak saya kenal, berbeda daerah, dan bahkan berbeda negara. Tapi di sanalah saya menemukan apa arti doa untuk saya, apa arti hidup komunitas, dan semakin memurnikan panggilan Tuhan dalam diri saya. Dan mulai saat itu, saya merasa saya semakin dekat dengan Tuhan. Itulah kasih Tuhan bagi saya, dan perjalanan saya di RSCJ mulai saat itu, 1 tahun tinggal di Jakarta, kemudian 2019 lalu saya pindah ke Bandung sampai sekarang ini. Ada berbagai pengalaman yang dirasakan selama hampir 7 tahun saya hidup di kongregasi RSCJ. Yang tentunya ada pengalaman yang menyenangkan dan juga ada pengalaman yang menantang. Tapi bagi saya, itulah cara Tuhan membentuk pribadi saya sampai sekarang ini. Terlebih khusus ketika saya menjalani retret agung 30 hari ketika di novisiat, Yesus membawa saya untuk memasuki hati saya sendiri, sehingga saya semakin mengenal pribadi saya. Dan Yesus membawa saya untuk memasuki kedalaman hatinya, yang membuat saya sungguh merasakan kasih Tuhan. Bagi saya, kasih Tuhan itu nyata. Kasih yang tidak hanya kasih yang lemah lembut, tapi kasih yang membentuk saya menjadi lebih kuat, lebih berani menghadapi tantangan yang membentuk pribadi saya, dan lebih mendengarkan suara Tuhan. Saat momen retret agung itulah saya mengalami Yesus mengatakan kepada saya di bawah kaki salib, "Aku mengasihi engkau." Itulah kasih Tuhan yang sungguh nyata bagi hidup saya. Dan siapa yang membawa saya untuk menyadari semua anugerah itu dalam diri saya, yaitu pendiri kongregasi kami, Santa Madeleine Sophie Barat. Santa Madeleine Sophie dalam semangat dan spiritualitasnya selalu mengajak saya untuk terus memasuki hati saya sendiri dan hati Tuhan, karena di sanalah sumber segala cinta yang Tuhan tiada hentinya menemani proses hidup saya. Saya menjadi semakin yakin akan panggilan Tuhan karena saya hidup di RSCJ. Saya mengucapkan kaul pertama pada tahun 2022 yang lalu bersama dengan 4 orang teman saya. Dan tema kaul kami saat itu dari Korintus bab 2, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Saya dan teman-teman saya sadar bahwa kami mampu sampai di titik ini bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk terus katakan ya akan pilihan ini. Saya sangat bersyukur dengan karisma kongregasi kami, yaitu menemukan dan memperlihatkan kasih Tuhan. Saya sendiri menyadari perjalanan panggilan dan bahkan perjalanan hidup saya tidak pernah lepas dari cinta Tuhan. Dan kongregasi menyiapkan diri saya untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang saya jumpai melalui misi kami, yaitu pendidikan. Dan oleh karena itu, saya juga diutus untuk studi di Universitas Kristen Maranatha dengan jurusan psikologi. Jumlah RSCJ saat ini
sekitar 2.000 suster yang tersebar di 43 negara. Kongregasi kami datang ke Indonesia pada tahun 1989 dan pelan tapi pasti kami terus berkembang. Saat ini di Indonesia kami berada di 3 keuskupan, yaitu Keuskupan Bandung, Keuskupan Jakarta, dan Keuskupan Bogor. Bapak Uskup, Romo, Suster, Bapak Ibu, kami bersyukur Tuhan memperkenalkan kami kepada banyak orang, sehingga kami mampu untuk terus mewujud nyatakan misi kongregasi kami. Baik itu dalam dunia pastoral, TK, pendidikan dasar, perguruan tinggi, anak luar biasa, dan dialog antar agama. Para suster kami bergerak dalam bidang-bidang tersebut untuk terus mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah situasi dunia saat ini. Para suster kami juga memberi retret, bimbingan rohani, dan konseling. Dan kami berterima kasih atas kepercayaan ini untuk kami. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat di internet ataupun di brosur tentang kongregasi kami, logo kami adalah hati Yesus yang terbuka. Kami ingin terbuka pada apa? Terbuka pada kasih Tuhan dan terbuka untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang kami jumpai. Kami juga sangat senang apabila Bapak Ibu atau teman-teman muda ingin mengunjungi komunitas kami. Di Bandung, komunitas kami ada di Jalan Ambon dan juga ada di Balenda. Kami terbuka untuk tetap dikunjungi dan tiada hentinya kami juga tetap memohon doa dari Bapak Ibu semua agar kami tetap mampu untuk mewartakan kasih Tuhan dan terus mewujud nyatakan misi kami di tengah situasi dunia saat ini. Satu harapan saya, apabila ada anak atau siapapun yang dekat dengan Bapak Ibu semua yang memiliki ketertarikan untuk menjalani hidup seperti kami, doa dan dukunglah mereka. Karena Tuhan memanggil mereka mungkin tidak langsung ke telinganya, tetapi melalui suara-suara Bapak Ibu semua. Monsinyur, Bapak Ibu, saya dan kami semua tetap mohon doa dari Anda sekalian untuk panggilan kami agar kami terus menjalankan dan terus mewartakan wajah gereja di tengah situasi dunia saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Rene. Saudara-saudari, itulah salah satu sharing bagaimana seorang mengalami dikasihi Allah dan mau menanggapi Allah. Dan itulah seharusnya setiap panggilan, baik panggilan keluarga, panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati, panggilan yang muncul dari pengalaman dikasihi dan bagaimana membagikan kasih melalui kehidupan, baik kehidupan khusus dalam panggilan imamat, biarawan, biarawati. Terima kasih Suster Rene RSCJ atas sharingnya dan setiap kongregasi lain-lain yang dan berkarya sesuai dengan karismanya. Jadi ada suster yang memakai jubah dengan kerudung, ada juga suster yang memakai pakaian kebiaraan atau religiusnya tanpa kerudung. Ini juga suster asli, bukan suster gadungan. Sama seperti yang lain mengucapkan 3 kaul. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan diri dalam Injil sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sayangnya orang-orang Farisi yang terhormat dan ahli kitab suci yang bermartabat di hadapan jemaat yang seharusnya mengenal Tuhan tetapi tidak mengenal Yesus sebagai gembala baik yang diutus oleh Allah. Yesus tampil sebagai gembala yang mau menyelamatkan domba-dombanya, tetapi sayang mereka tidak mendengarkannya. Yohanes dalam wahyunya menyatakan bahwa Yesus sang anak domba
adalah gembala baik yang menggembalakan domba-domba dan akan menuntun ke air kehidupan. Sebagaimana digambarkan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Pengalaman ini mudah-mudahan dirasakan oleh kita semua untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam diri kita. Baik panggilan khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, ataupun panggilan kudus lain untuk menjadi bapa atau ibu di dalam keluarga. Gembala baik adalah gembala yang membawa damai sejahtera. Ia adalah agen perdamaian yang membawa kasih. Itulah yang diungkapkan oleh Paus Leo ke-14 sebagai kalimat pertamanya, damai sejahtera bagi kamu semua. Itulah kata-kata Yesus yang baik bagi para murid yang belum mengalami kebangkitan, agar para murid bangkit menjadi duta damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dalam fungsi dan tugas kita masing-masing, kita adalah gembala. Gembala di dalam keluarga, gembala di dalam komunitas, gembala di tengah umat atau di tengah masyarakat. Siapa yang dipercayakan Tuhan kepada kita berada di dalam tanggung jawab kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Mari kita menjadi gembala baik yang mengalami kasih Allah yang luar biasa dari Sang Gembala utama, agar kita bisa menjadi gembala yang baik. Siapa yang kini berada langsung di bawah tanggung jawab kita, apakah kita sudah menjadi gembala yang baik? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik membawa damai sejahtera. Gembala yang baik menghadirkan kasih Allah dalam hidup sehari-hari.